wabarakatuh. Salam bersahaja. Wow, hari ini saya bahagia, sukacita. Saya lagi ngopi berdua dengan sahabat saya, saudara saya. Ini orang luar biasa. Saya diberkati lewat puji-pujian beliau. Beliau juga penyanyi ya, memiliki studio dan lain sebagainya. Beliau juga pengusaha yang diberkati Tuhan di Bangka Belitung. Jadi beliau datang ke sini mengundang saya untuk peresmian smelter di Bangka Belitung milik beliau. Jadi saya mau tanya apa kiat-kiat suksesnya ya. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi berkah buat para sobat Jendera Bersahaja di seluruh Indonesia. Selamat datang. Siap, Shalom. Ini saudara saya Pak Arwi Leo ya. Saya mengikuti perjalanan brother mulai dari awal sampai sekarang. Wah, banyak nama Raffi Ahmad kan. Siap. Sahabat kita. Jadi beliau ini sama Raffi Ahmad bersahabat juga. Tolong sampaikan ke sobat-sobat Jendera Bersahaja ini. Siap. 3 aja kiat untuk menjadi orang sukses ya. Siap. Silakan. Terima kasih Jendera. Shalom sahabat-sahabat semua. Ya puji Tuhan, nggak sangka hari ini sudah diberikan waktu sama Pak Jenderal Bersahaja. Wah, sekarang diajak talk show, satu kehormatan buat saya. Luar biasa ini. Ya kalau bicara kiat sukses ya, sampai hari ini ya saya tetap melihat setiap keberhasilan atau kesuksesan saya ini Jenderal itu semua karena anugerah Tuhan aja Jenderal. Oh begitu. Saya terlahir juga dari keluarga yang sangat amat sederhana. Ya kami berjuang, ya saya banyak pesan-pesan dari orang tua saya yang puji Tuhan saya teladani dan saya tahu papa saya itu suatu sosok yang sangat berjalan sesuai firman. Makanya hingga hari ini ya saya pegang teguh setiap pesan dari ayah saya, setiap firman yang saya dengar saya pegang. Cuma ada satu hal memang yang saya pegang hingga hari ini dalam berbisnis, kiat-kiat dalam saya berusaha, itu selalu saya pegang yang namanya ketulusan ya. Oh, ketulusan ya. Dan yang pertama ketulusan ya. Hal itu juga menjadi pegangan saya untuk saya melakukan kegiatan bisnis, rekan bisnis dan partner segala macam. Saya lihat hal itu Jenderal. Adakah ketulusan di sahabat saya baru kami akan berbisnis. Ya. Karena tanpa ketulusan ya tidak akan ada keberhasilan bersama Jenderal. Ya. Nah, jadi bicara ketulusan saya belajar dari seorang Daud Jenderal. Daud itu luar biasa gitu. Bahkan memang Tuhan juga menyampaikan temukan hambaku yang berkenan gitu kan. Di firman Tuhan. Raja Daud ya. Raja Daud. Kalau saudara kita bilang Nabi Daud ya. Nah, ada satu hal yang saya lihat Daud tuh begitu tulusnya Jenderal. Mungkin teman-teman semua sudah hafal mungkin ya cerita kisah tentang Daud ini. Tapi ada satu hal yang saya tangkap. Saat Daud waktu itu diminta sama Raja Saul untuk menghadapi Goliat. Kita tahu cerita sebelumnya. Daud itu kan sebenarnya setelah dinubuatkan sama Nabi bahwa dia akan menjadi raja di zaman orang tuanya saat itu kan dia diragukan ya kan. Tapi kemudian dia dibawa ke istana dan kita tahu ceritanya bahwa dia saat itu hanya menjadi pembawa senjatanya Raja Saul ya. Tapi setiap hari mengikuti Saul. Dan setiap Saul dihinggapi roh jahat, firman Tuhan bilang Saul memainkan kecapinya lalu hilanglah roh jahat itu. Artinya kebersamaan antara Saul dan Raja Daud ini begitu intens. Setiap hari dia mengikuti. Gitu kan memang nggak dituliskan berapa tahun sampai belajar lah ya. Tapi harusnya Raja Saul tuh ingat dengan Daud gitu. Tapi yang terjadi apa aja Pak? Ketika Daud di antara semua prajurit Israel bahkan bangsa Israel pun nggak ada yang berani melawan Goliat. Dia menawarkan diri, saya akan maju berperang melawan Goliat gitu kan. Padahal masih kecil ya. Masih muda. Tapi di situ saya lihat si Saul bertanya, anak siapa ini? Berarti akhirnya Daud tuh nggak dianggap ya, nggak dianggap selama. Padahal tiap hari bawain senjatanya, malah kata jadi kacungnya lagi, berkata terus memainkan kalau dia dimasukin roh jahat dia memainkan kecapi, nah gitu loh. Jadi saya lihat, tapi Daud nggak marah gitu jadi. Berarti Daud itu nggak dianggap sama Saul.
bahkan dia maju mengorbankan nyawanya kan, suatu mempertaruhkan nyawanya juga nggak dilihat sama-sama gitu. Mungkin karena nggak ada yang berani, ya udah mungkin saya pikir udah jalan kamu gitu. Tapi karena tulus ya. Betul. Jadi di situ saya lihat begitu tulusnya gitu. Daud itu, dan kalau kita lihat kisahnya kan sampai dia kemudian mau diburu sama Saul tuh dia tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan dan dia jaga, dia tidak sentuh. Wah, itu tulus luar biasa. Nah, saya belajar di situ ya. Buat saya ketulusan itu nomor satu. Dan saya percaya lewat ketulusan berkat Tuhan turun. Makanya setiap saya berbisnis, saya ketemu rekan kerja, rekan bisnis ataupun di pelayanan, saya selalu menjaga ketulusan saya. Ketulusan yang artinya tidak ada upaya untuk kita memanfaatkan orang lain atau menipu ya. Tapi yang ada adalah saya selalu bertanya diri saya, apa yang bisa saya lakukan supaya bermanfaat bagi orang itu. Walaupun mungkin hal-hal kecil ya. Dengan sebenarnya bermanfaat itu kan nggak hanya selalu materi ya. Kita bisa mendengarkan keluh kesah orang lain, kita mendoakan orang lain. Seperti banyak wejangan yang Jenderal kasih ke saya itu juga satu berkat anugerah. Jadi yang kedua apa nih? Nah, yang kedua itu ya tetap selalu dekat sama Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau nggak dekat Tuhan, kita cenderung termasuk saya banyak memilih keputusan yang akan salah. Iya, betul. Itu saya yakin kalau kita dekat sama Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita akan dengar suaranya. Kita kenal suaranya. Setiap kita mau ambil keputusan, ya Tuhan akan kita doa ya. Betul. Memberikan jawabannya agar kita nggak salah memilih. Gitu ya. Yang ketiga. Yang ketiga yang terakhir apa ya? Jadi yang pertama ketulusan, yang kedua harus dekat Tuhan ya. Apapun agama kamu harus dekat Tuhan ya kan. Yang ketiga kita dengerin ya. Jadi buat saya keberhasilan itu sebenarnya bukan apa yang kita kerjakan, bukan akibat ya. Gitu. Jadi keberhasilan itu sebenarnya ya cuma anugerah Tuhan aja. Amin. Cuma anugerah Tuhan aja. Jadi nggak ada dari tangan kita ini yang bisa membuat berhasil kalau bukan anugerah Tuhan. Itu selalu saya pegang. Karena hingga saat ini apapun yang saya capai, keberhasilan apapun yang Tuhan izinkan, saya nggak pernah membanggakan diri. Karena saya tahu semuanya itu. Jangan sombong. Yang ketiga ya. Wah, luar biasa rendah hati. Jadi firman Tuhan katakan kalau yang rendah hati itu akan menguasai dunia ini kan, karena diberkati Tuhan ya kan. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Jenderal Bersahaja tetap ya kan. Dan keempatnya beliau ini bersahaja karena PT-nya namanya PT Bersahaja juga ya. Satu hati ya. Dan saat kami membentuk juga Jenderal membuat nama Bersahaja, kita belum bertemu. Setelah bertemu bersahaja. Jadi rencana Tuhan yang indah. Begitu ya sobat-sobat Bersahaja. Jadi tetap bersahaja. Sampai jumpa.